السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, dan kita sampai pada apa yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'an. Inna min dha'fil yaqin an turdi an-nasa bi sukhtillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya termasuk kelemahan keyakinan, kelemahan iman, engkau meridhakan manusia dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau memuji mereka atas rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau mencerca mereka atas apa yang Allah tidak berikan padamu. Sesungguhnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa ditarik oleh ambisi seorang yang ambisius, dan nggak bisa dihalangi oleh kebencian orang yang membenci. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah dan juga Baihaqi
rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa a'allahu bi Muhammad bin Marwan as-Suddi, tapi dianggap cacat sanadnya karena ada seorang yang bernama Muhammad bin Marwan as-Suddi dan dikatakan huwa dhaif, dia rawi yang dhaif. Dan di dalam sanadnya juga ada seorang yang bernama Atiyah al-Aufi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Ad-Du'afa, di dalam kitabnya rawi-rawi dhaif wal matrukin, Ad-Du'afa wal matrukin. Tetapi makna hadis sahih. Tetapi makna yang dikandung dalam hadis ini sahih. Dari mana tahunya sahih? Kalau sanadnya dhaif. Banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang makna yang ada di dalam hadis ini. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, para ulama mengatakan bahwasanya makna hadis ini sahih, terdukung dengan riwayat-riwayat yang sahih. Bisa saja orang yang dhaif tadi ternyata kali ini benar. Barakallahu fiikum. Tetapi hendaklah nanti ketika berhujjah, berdalil bukan dengan hadis ini, tapi dengan nanti yang akan dibawakan dalam syarahnya insyaallah. Wa tamamuhu, dan masih ada kelengkapan hadis ini, yaitu diriwayatkan innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rawhu wal farahu fir ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fis syakki was sukhti. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan ketentraman, kebahagiaan pada keridhaan dan keyakinan. Orang akan tentram, orang akan merasakan di dalam hatinya ketenangan, ketentraman, kegembiraan ketika dia memiliki keridhaan dan keyakinan. Sebaliknya, Allah jadikan al-ham wal hazan, kegelisahan dan kesedihan. Biasanya sunnatullah Allah jadikan pada syak was sukht, orang yang ragu dan orang yang tidak yakin, orang yang ragu dan orang yang tidak terima, tidak ridha. Seorang yang nerima, alhamdulillah, walaupun sedikit, mudah-mudahan barakah, senang, gembira, tentram, bahagia. Tetapi walaupun dapatnya banyak, tetapi kalau dia tidak terima, dalam keadaan sakhab, marah, kenapa kok cuma sekian? Harusnya kan sekian. Rizki yang Allah berikan dalam jumlah besar tetap tidak menggembirakan dia. Jengkel, marah, sengsara, sedih. Karena harusnya mendapatkan 1 miliar, cuma mendapatkan 100 juta. Wah, jengkelnya bukan main. Sehari 24 jam gak bisa tidur. Makan tak nikmat, tidur tak nyenyak. Sebaliknya, tetangganya yang hanya dapat 50.000 karena nerima, alhamdulillah 50.000. Gembira sekali. Yang ini nggak bisa tidur, yang ini tidur nyenyak dengan bahagia. Padahal 50.000 hanya beli teh sama gula seperapat. Setelah itu dia beli gorengan, ngopi bareng sama keluarga. Ini gembira, bahagia. Yang ini tadi dapat 100 juta, nggak bisa tidur semalaman. Apa yang membedakan? Bukan nilai hartanya, yang membedakan adalah yang ini dalam keadaan tidak ridha, yang itu dalam keadaan ridha. Yang ini menerima apa yang Allah beri, yang ini nggak terima dengan apa yang Allah beri. Barakallahu fiikum. Kita lihat makna atau syarah dari hadis ini. Qala rahimahullah wa qawlu inna min dha'fil yaqin. Sesungguhnya termasuk kelemahan keyakinan.
Keyakinan maksudnya adalah al-iman. Lemahnya keimanan. Al-dha'f bidhammin dengan dhammah atau dha'f rawaha. Dhiddul quwwah itu adalah lawannya kekuatan. Dha'fa fi'ilnya wazannya seperti karuma. Masdarnya dha'fan atau dha'fan wa dha'fatan wa dhi'afiyah fahuwa dha'ifun wa dhu'ufun wa dha'fan. Masdarnya. Wal jama' bentuk jamaknya dari dha'f adalah dhi'af wa dhu'afa wa dha'fa wa dha'fa. Ini bentuk-bentuk jamaknya. Adapun dha'af dengan difathahkan huruf ainnya. Yang tadi kan disukunkan. Wal fathi firra atau firra'i bid-dhammi fil badan. Dikatakan ad-dha'af dengan fathah itu lemahnya pemikiran. Kalau dengan dhammah adalah lemahnya badan. Jadi dha'af dengan dhu'af itu perbedaannya, kelemahan dalam pikiran dan kelemahan dalam badan. Wal yaqin maknanya adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al yaqin al imanu kulluh was sabru nisful iman. Yang namanya yakin adalah keimanan seluruhnya. Iman seluruhnya adalah pada keyakinan. Loh, bukankah iman juga termasuk amalan, iman juga termasuk ikrar? Iya. Itu pembuktiannya. Sehingga iman itu intinya adalah yakin yang membuahkan amalan dan membuahkan ikrar. Sedangkan sabar adalah nisful iman, setengah keimanan. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah wal Baihaqi fi Zuhdi min hadithihi marfu'an. Qala wa yadkhul fi dhalika tahqiqul iman bil qadari sabiq. Termasuk di dalam keyakinan adalah keyakinan terhadap takdir yang sudah lebih dulu. Lihatlah orang yang yakin dengan takdir yang sudah lebih dulu Allah takdirkan sebelum kejadian dengan orang yang tidak yakin. Akan berbeda keadaannya. Orang yakin bil qadari khairihi wa syarrih akan nerima keputusan-keputusan takdir Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada takdir, pasti dia enggak ridha, jengkel, marah, sempit dada, dan seterusnya. Di antara hikmah iman kepada takdir, hatta la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan putus asa dengan apa yang luput dari kalian, dan jangan terlampau gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Semuanya dengan takdir Allah. Sehingga selamat dari stres. Dengan ayat ini saja sudah terdukung makna hadis tadi. Bahwa seorang yang memiliki keyakinan hatinya tentram. Seorang yang ragu hatinya gelisah. Seorang yang ridha hatinya tentram bahagia. Orang yang tidak terima hatinya sempit, gelisah, sedih. Baik. Mengapa? Karena Allah menyatakan setelah berbicara tentang qada wal qadar bahwa semuanya sudah Allah takdirkan min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan sudah ditulis takdirnya. Orang yang percaya dengan ini kata Allah, hatta la ta'saw ala ma fatakum. Kalian gak akan kemudian kecewa, sedih, putus asa dengan apa yang luput dari kalian. Yang tadi, kalau contohnya yang tadi,
Rencananya 1 miliar, dapatnya cuma 100. Qadarullah. Wa ma syaa fa'al. Iya kan? Hatinya tetap tenang, tenteram. Berbeda dengan yang tidak beriman kepada takdir. Mereka akan mengeluh, akan sakit, stres, sempit dada, dan seterusnya dan seterusnya. Fa in istata'ta an ta'mal birridha fil yaqini faf'al. Diriwayatkan, jika engkau bisa untuk beramal dengan keridhaan dalam keyakinan, lakukanlah. Fa in lam tastati' fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Kalau tidak bisa, maka sesungguhnya pada kesabaran atas apa yang kalian tidak suka, khairan katsira, akan memberikan kebaikan yang sangat banyak. Kalau engkau ridho dalam keyakinan, itu tinggi sekali. Ridho dengan apa yang Allah beri, walaupun. Tetapi ada orang yang, loh, kok begini kejadiannya? Ada perasaan kecewa. Kalaupun engkau tidak bisa ridho, maka sabar itu memiliki khairan katsira. Ya sabar, hadapi apa yang kamu tidak suka, hadapi apa yang kamu sesungguhnya tidak suka, tetapi kau sabari itu khairan katsira. Engkau ridho, ini tinggi sekali. Kalau sesungguhnya engkau tidak suka, ya ini keumuman manusia. Dia beri kejelekannya tidak suka. Paling tidak, sabar itu sudah nisful iman. Sabar itu padanya ada khairan katsira. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, qultu ya Rasulullah, kaifa asna' bil yaqin? Ya Rasulullah, bagaimana apa yang aku perbuat tentang keyakinan ini? Qala an ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu enggak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu enggak akan menimpamu. Potongan yang ini disebutkan oleh muhakkiknya, barakallahu fikum, sahih mauqufan. Yani mauquf ala sahabah. Paling tidak ini ucapan sahabat. Dan disebutkan barakallahu fikum, riwayat yang pertama adalah bagian dari riwayat Imam Hakim dan juga Abu Nuaim dengan sanad yang juga memiliki kelemahan. Dan riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Al-Ajuri dalam Syariah dengan sanad yang juga memiliki kelemahan. Hadis didhaifkan oleh Ibnu Rajab di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Kembali kepada makna hadis yang pertama. Inna min dha'fil yaqin, sesungguhnya termasuk lemahnya keimanan adalah engkau membuat ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Sudah pernah dibahas pada dalil sebelumnya bahwa kita ingin manusia ridha, tapi dengan sesuatu yang Allah marah. Ini berarti keimanannya lemah. Dan sudah kita tahu dari kaidah umum Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bayangkan kalau dia bermaksiat, berbuat yang haram, berfikir yang haram, berpendapat yang haram, bersikap yang haram hanya untuk meridhokan manusia. Bukankah imannya turun? Bukankah imannya turun itu berarti dhaif? Maka makna hadis ini sahih. Inna min dha'fil yaqin. Sesungguhnya termasuk kelemahan iman seseorang kalau dia membuat ridha manusia
tetapi dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Wa dzalika idza lam yaqum biqalbihi min i'dhamillah. Dan itu terjadi ketika dia tidak menegakkan hatinya dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenali haibahnya, kebesarannya, keagungannya. Yang itu sebabnya atau itu yang menyebabkan dia akan mencari ridho Allah lebih tinggi daripada mencari ridho manusia. Kalau tidak ada pengagungan kepada Allah di hatinya, nggak ada pemuliaan kepada Allah di hatinya, dia akan lebih mencari keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu juga dha'ful iman? Barakallahu fikum. Padahal pengagungan kepada Allah di dalam hati yamna'uhu min istijlabi ridal makhluq bima yajlib lahu sukht khaliqihi wa rabbihi wa malikihi. Pengagungan itu akan menghalangi dia untuk mencari ridha makhluk dengan sesuatu yang membuat murka penciptanya, yang membuat murka Rabbnya, Maliknya, Rajanya, Penguasanya. Alladhi yatasarraf fil qulubi wa yufarrijul kurub. Padahal dialah yang membolak-balikan hati, dialah yang memberikan segala macam jalan keluar dari kesusahan. Dia juga yang yaghfirud dunub. Fabihadha al-i'tibar yadkhul fi naw'in min asy-syirk. Dari sisi ini masuk ke dalam jenis kesyirikan. Irda, membikin ridha manusia, tetapi membikin murka Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid seharusnya dia membuat ridha dan membikin ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan makhluk. Silakan ghadiba man ghadib, wa radiya man radi. Silakan mau marah siapa yang marah. Silakan siapa yang ridha, silakan ridha. Yang penting baginya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha. Adapun manusia, silakan mau marah, mau ridha, kami tidak peduli. Itu tauhid namanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Berbeda dengan apa yang digambarkan di sini, dia lebih memilih keridhaan manusia sehingga dia menjadi mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Menjadi mudabdabin, menjadi mutalawwinin. Mutalawwin berwarna-warni, kemerah dia merah, kebiru dia biru, kekuning dia kuning. Jadi bunglon. Mengapa? Ingin semua orang ridha. Kami berada di semua golongan. Kami bersama semua aliran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin bisa dia membenarkan sekian kesesatan-kesesatan yang kesesatannya saling bertentangan. Yang satu ekstrem ke kanan, satu ekstrem ke kiri. Bagaimana mungkin meridhokan keduanya? Qanifidina azzakumullah. Dengan apa kira-kira? Dengan kepura-puraan. Dengan pencitraan. Dengan riya. Dengan berbagai macam sandiwara-sandiwara. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah dengan itu Allah murka? Bukankah kepura-puraan membuat Allah murka? Kemunafikan membuat Allah murka? Riya membuat Allah murka. Berarti dia ingin meridhokan seluruh manusia, tapi membuat Allah murka kepadanya. Fahadha akid min dha'fil yaqin. Ini jelas sungguh merupakan kelemahan iman. Kelemahan iman. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah. Li'anahu athara ridhal makhluk. Karena orang tadi lebih memilih keridhaan makhluk. Ala ridhallah. Daripada ridha Allah. Wa taqarraba ilaihi bima yuskhitullah. Dan justru taqarrubnya, mendekatnya kepada manusia dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Maka
membuat pendekatan-pendekatan pada makhluk, tetapi membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaslam min hada illa man sallamahu Allah. Enggak akan ada yang selamat dari yang kayak gini ini. Enggak ada yang selamat dari yang seperti ini kecuali yang Allah selamatkan. Maknanya sudah banyak terjadi di masyarakat. Sudah banyak terjadi. Sudahlah, kita enggak usah cari resiko. Sudahlah, kita jangan membuat konfrontasi. Sudahlah, kita tidak membuat konfrontasi. Kita hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang marah, ya salah yang marah. Karena kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah ajarkan, dengan sunnah yang Rasulullah SAW contohkan. Apa salah kita? Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa waffaqahu, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali agama ini, li ma'rifatihi, untuk mengenali Allah. Ma'rifata ma yajuzu 'ala Allah min isbati sifatihi 'ala ma yaliqu bi jalalihi wa tanzihu ta'ala 'an kulli ma yunafi kamal. Yaitu orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenalinya dengan pengenalan yang sempurna. Mengenali apa yang pantas bagi Allah dari sifat-sifatnya. Mengenali apa yang pantas bagi Allah dari nama-namanya. Dan sebaliknya mensucikan Allah Ta'ala dari segala apa yang mengurangi kesempurnaannya. Dan juga mengenali tauhidnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Wabillahi taufiq. Sangat jelas apa yang digambarkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya untuk kita berjalan benar dan imannya sempurna, hendaklah kita mengenali Allah dan apa yang pantas bagi Allah dan apa yang kita pantas untuk diberikan kepada Allah. Salah satunya yang sedang kita bahas, membuat ridha Allah. Mencari ridha Allah. Baru kemudian barakallahu fikum yang lain-lainnya yang Allah ridhoi. Kita membuat ridha orang tua agar Allah ridha. Kita membuat ridha fulan wa allan dari para anbiya wa salihin karena Allah ridha pada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat kedua dalam riwayat ini, dalam riwayat yang dhaif ini, wa antahmadahum ala rizqillah, engkau memuji mereka padahal yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang Masya Allah biidznillah membantu kamu. Apakah itu bukan takdir Allah? Apakah itu bukan dari Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapapun. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari sekian banyak jalan. Qadarullah saat itu dari orang ini. Memang engkau. Kalau enggak ada engkau, saya binasa. Kalau enggak ada engkau, saya hancur. Kalau bukan karena engkau, Allahnya di mana? Engkau tidak sebut sama sekali. Ini dha'fil yaqin. Memuji-muji manusia, padahal rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan orang ini tidak memiliki kelebihan, enggak akan memberi kamu. Kalau Allah tidak takdirkan orang ini ingat kamu, enggak akan memberi kamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya bakhil, kalau Allah jadikan hatinya cenderung pada orang lain, kalau Allah takdirkan lain, ya lain kejadiannya. Ucapkan pertama kali alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Dan ingat, kalaupun Dia tidak memberi, Allah bisa memberi dari jalan lain. Beberapa orang sampai menyimpang karena masalah ini. Menyimpang dari sunnah kepada bid'ah.
Oh, ini kemauan muhsinin. Kemauan muhsinin. Lah kemauan Allah subhanahu wa ta'ala enggak ke sana. Ya tapi dia yang memberikan kepada kita bantuan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ingat rezeki ini dari Allah. Semuanya Allah yang menakdirkan. Tetapi mereka sudah membuat jaringan bantuan dana. Bilang, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau engkau menuntut kami untuk menjalani jalan yang salah, bubarkan. Bubarkan IGGI. Bubarkan apalagi dana bantuan IMF. Tidak butuh. Mengapa? Kalaupun kalian tidak beri, Allah akan beri dari jalan lain. Sehingga kadang-kadang beberapa yayasan-yayasan dana bantuan memberikan harta tetapi memberikan juga pemikiran. Saya akan berikan dana bantuan, tapi engkau jangan bantah Syiah. Syiah itu Islam juga. Loh, kamu mau membantu atau tidak? Kalau tidak membantu tidak apa-apa. Jangan ngatur. Yang lebih mengerti mereka, para alim ulama, para ahlul ilmi, betapa bahayanya penyimpangan Syiah Rafidhah. Kalau gitu saya enggak bantu. Enggak apa-apa. Ini barakallahu fikum kandungan dari kalimat antahmadu nas, kamu puji manusia birizkillah. Kalau engkau turuti mereka kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya hanya karena berharap mendapatkan dukungan dana dan bantuan dari mereka, berarti engkau lupa kalau pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayya alama wasala ilaika min aidihim. Apakah engkau memuji manusia atas rizki dari Allah yang datang kepadamu melalui mereka? Bi'an tudhifuhu ilaihim. Kemudian Allah nisbatkan, kemudian engkau nisbatkan kepada mereka. Oh, ini dari mereka. Mereka yang memberikan, mereka yang begini, mereka yang begitu. Fa innal mutafaddil fil haqiqah huwa Allah wahdahu. Karena sesungguhnya yang mutafaddil fil haqiqah, yang berjasa memberikan pemberian tadi, rizki tadi, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, sendirinya. Allah yang memberikan rezeki pada mereka sehingga mereka bisa membantu. Allah yang menjadikan mereka cenderung hatinya kepada kalian sehingga membantu kalian. Allah pula yang menakdirkan semua apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Idzan al-mutafaddil wahdahu huwa Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi qaddarahu laka wa awsalahu ilaik. Dialah yang menakdirkan untukmu, dialah yang menyampaikannya kepadamu. Wa idza arada amran qayyadha lahu asbaban. Dan Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah akan takdirkan satu sebab. Wala yunafi hadzal hadits, dan tidak bertentangan hadis ini dengan hadis man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih manusia kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Gak bertentangan dengan ini. Tidak bertentangan. Karena kita tetap disuruh untuk mengucapkan terima kasih dengan bahasa jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Karena man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ditegur tadi, yang diperingatkan tadi adalah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Razzaq. Menganggap bahwa hanya dialah penyebabnya. Kalau enggak ada kamu, saya binasa. Didukung dengan hadis-hadis sahih tentang syirik-syirik khafi. Apa bentuk syirik-syirik khafi? Yang sangat samar, seperti semut yang hitam di malam yang kelam, di atas batu yang hitam pula. Contohnya,
laula fulan qatalani fulan. Kalau tidak karena fulan, saya akan dibunuh oleh fulan. Tidak menyebut nama Allah SWT. Qadarullah ma syafa'al. Sama rezeki tadi. Oh, kalau dia tidak bantu saya, gak akan berdiri masjid ini. Astagfirullah. Naam, kalau kita mengucapkan jazakumullahu khairan, itu syar'i. Itu harus. Bahkan man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang membuat kebaikan atau memberikan kebaikan kepadamu, imbangilah dengan kebaikan yang sama atau doakan. Falyukafi', hendaklah memberikan kafa'ah, balasan kebaikan. Dia berbuat baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan yang seimbang, maka doakanlah jazakumullahu khaira. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti tidak bertentangan dengan hadis man la yashkurin nas la yashkurillah. Lianna syukrahu minnama huwa bid-du'a ilahum. Karena syukur kita kepada manusia yang memberikan kebaikan kepada kita, syukurnya adalah dengan mendoakan mereka dengan kebaikan. Likaunillah saqahu ala aydihim. Karena Allah memberikannya kepada kita melalui mereka, maka doakanlah mereka. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Fatad'u lahum aw tukafi'uhum. Kamu doakan mereka atau kau imbangi dengan kebaikan yang seimbang. Qala wa anta dummahum ala ma lam yu'tikallah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Di dalam hadis yang sahih menyebutkan wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unah fad'u lahu hatta turu annakum qad kafa'tumuhu. Siapa yang membuat kepada kalian satu kebaikan, maka imbangilah dia. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang bisa mengimbanginya, maka doakanlah untuknya hingga terlihat bahwa kalian sudah mengimbanginya. Fa idhafatus sani'ah ilaihim likaunihim saru sababan. Di dalam hadis ini dikaitkan, dinisbatkan kebaikan tadi kepada manusia. Man sona'a laka ma'rufan. Siapa yang berbuat untuk kalian kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan. Dinisbatkan pada orang-orang tadi karena apa? Karena mereka sebabnya. Karena mereka sebab yang langsung memberikan kepadamu, maka mereka patut untuk kita balas dengan kebaikan. Patut untuk kita imbangi dengan kebaikan yang seimbang. Dan doakan mereka dengan doa kebaikan. Tetapi jangan lupa qada wal qadar. Bahwa itu semua dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memuji manusia, tetapi pujilah Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Sedangkan sebab-sebab manusia tadi yang menyebabkan kau mendapatkan rezeki dari Allah, balas dengan kebaikan, dengan ucapan yang baik, dengan doa yang baik. Walladzi qaddarahu wa saqahu huwallah. Adapun yang menakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ketiga yang merupakan dha'fal yaqin, lemahnya keyakinan, antadummahum ala ma lam yu'tikallah. Engkau cerca mereka dengan apa yang Allah tidak berikan padamu. Maaf, saya tidak bisa bantu. Namanya manusia. Kadang lagi di atas, kadang lagi di bawah. Kadang lagi lebih, kadang lagi pas-pasan atau kekurangan.
Kali itu nggak bisa bantu. Maaf, saya nggak bisa bantu. Marah. Dasar pelit, bakhil, kedekut. Kenapa marah-marah? Dia yang punya. Kalau dia mau beri, dia beri. Kalau dia tidak mau beri, dia tidak mau beri. Itu hak dia. Kamu nggak berhak marah. Padahal itu adalah juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan engkau tidak dapat. Kenapa marahnya pada dia? Mau marah pada Allah subhanahu wa ta'ala? Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Apakah benar-benar dia sedang pailit padahal kemarin kaya raya? Itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau saat itu dia memang tidak mau memberikan kamu padahal punya banyak. Ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia tidak cenderung kepadamu karena memang takdirnya seperti itu. Atau dia berubah pikiran dan tidak suka lagi dengan kamu. Ini juga takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Enggak perlu marah-marah pada bulan hanya karena mereka tidak mau bantu, tidak mau beri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Li'annahu lam yuqaddir laka. Karena sesungguhnya dialah Allah yang tidak menakdirkan untukmu. Ma talabtahu ala aidihim, apa yang kamu minta dari tangan-tangan mereka. Walau qaddarahu lak, kalau Allah takdirkan untukmu, la saqathul maqadir ilaik. Kalau Allah kehendaki memberikan rezeki kepadamu, niscaya Allah akan takdirkan dia cukup, akan ditakdirkan dia membantu, akan ditakdirkan dia mendukungmu, cenderung kepadamu dan seterusnya. فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُتَفَرِّدْ بِالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ. Siapa yang memiliki ilmu keyakinan bahwa Allah lah yang Maha Esa menyendiri dalam pemberian atau penghalangan. Memberi atau tidak memberi, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya. Siapa yang mengenali ini, maka apakah dia diberi ataupun tidak diberi, dia selalu ingat kepada yang menakdirkan. Diberi, alhamdulillah. Ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tidak diberi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Lagi pula barakallahu fikum. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Pada hakikatnya bahwasanya meminta pun tidak dianjurkan. Apalagi marah-marah ketika dikasih, nggak dikasih. Meminta saja sudah mazmum, sudah mencerca, atau sudah tercela, sudah jelek. Allah rahimahullah. Beliau berkata lagi. Siapa yang berilmu mengenali Allah, annahu huwa alladhi yarzuqul 'abd bisababin wa bila sabab. Meyakini bahwa Allah lah yang memberi rizki kepada seorang hamba dengan sebab ataupun tanpa sebab. Wa min haitsu la yahtasib, dan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba tumbuh sendiri di belakang rumahnya buah yang lezat, Allah kasih tanpa sebab. Atau tiba-tiba Allah berikan kepadanya jadi jalan yang tidak disangka-sangka. Wa fi amri dinihi wa dunyahu lam yamdah makhluqan. Orang yang memiliki ilmu tentang Allah, bahwa Allah lah yang memiliki al-mana' wal-'ata, memberi atau tidak memberi, Allah yang menakdirkan. Dan Allah pula yang memberi rizki kepada hamba dengan sebab atau tanpa sebab. Orang yang memiliki ilmu ini, orang yang memiliki keyakinan ini, lam yamdah makhluqan ala rizkillah. Dia enggak akan memuji makhluk dengan rizki yang Allah berikan. Dia akan memuji Allah setinggi-tingginya. Dan enggak akan mencerca makhluk karena sesuatu yang Allah halangi.
Nggak akan mencerca makhluk karena sesuatu yang Allah takdirkan engkau nggak dapat. Tetangganya diberi, saya nggak diberi. Wah, pemerintah tidak adil. Mulai mulutnya marah sana kemari. Mereka punya pertimbangan, mereka punya aturan, mereka punya catatan, segala macam. Ya sudah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Enggak perlu marah-marah kepada makhluk atas apa yang Allah tidak berikan padanya. Wa yufawwidu amrihi ila Allah. Dan niscaya orang yang kenal Allah ini pasti akan memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tamid alaih, dan bersandar kepada Allah fi amri dinihi wa dunyahu. Dia akan bersandar pada Allah dalam perkara agamanya atau pada dunianya. Selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal ma'na biqaulihi fil hadits. Dan Nabi telah menetapkan makna ini dalam ucapannya di dalam hadis. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya rezeki Allah enggak bisa didapat, tidak bisa ditarik oleh ambisinya orang yang berambisi. Dan juga tidak bisa ditolak oleh kebencian orang yang membencinya. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semakna dengan apa yang ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmatnya, fala mumsikalaha, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Apa yang Allah buka dari rahmat pada seseorang, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Dan sebaliknya, wa ma yumsik, apa yang Allah halangi dari manusia, dari seorang hamba, fala mursila lahu min ba'dih, maka enggak akan ada yang bisa melepaskannya untuknya. Kalau sudah Allah tahan, enggak ada yang bisa memberikan padanya. Kalau Allah beri, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Semana enggak dengan hadis dhaif tadi? Bahwa rizqullah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Rezeki Allah enggak bisa ditarik oleh ambisi seseorang yang ambisi, dan juga tidak bisa ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Tidak bisa dihalangi. Ma yaftah linnas, apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmah, termasuk rahmat adalah rezeki, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Dan siapa yang Allah halangi daripadanya, maka enggak akan ada yang bisa memberikan kepadanya min ba'dih, setelahnya. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang ma'ruf, walau ijtama'at al-insu wal jin, kalau sepakat seluruh manusia dan jin, ala an yanfa'uka bi syai'in, manusia seluruhnya dan jin seluruhnya sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu bi syai', dengan sesuatu yang tidak Allah izinkan, tidak Allah takdirkan, gak akan bisa terjadi. Juga sebaliknya, wa in ijtama'atil insu wal jin, kalau sepakat seluruh jin dan manusia, ala an yadurruka bi syai', kalau mereka sepakat seluruhnya manusia dan jin untuk memberikan madarat kepadamu bi syai', dengan sesuatu yang tidak Allah tulis dalam takdir, lam yadurruk, mereka enggak akan bisa memberikan madarat kepadamu. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akidah yang lurus, makna yang lurus yang terkandung dalam ayat-ayat dan hadis-hadis sahih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-yaqinu yatadamman al-yaqin fil qiyam bi amrillah
wa ma wa'adallahu ahla ta'atih. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, yang namanya keyakinan terkandung di dalamnya keyakinan tentang perintah-perintah Allah dan apa yang Allah janjikan untuk ahli ta'atih. Apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang taat. Wa yatadamman al-yaqin biqadarillah wa khalqihi wa tadbirih. Dan juga mengandung keyakinan takdir Allah, ciptaan Allah, dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَرْضَيْتَهُمْ بِسُخْطِ اللَّهِ لَمْ تَكُنْ مُوقِنًا لَا بِوَعْدِهِ وَلَا بِرِزْقِهِ. Maka kalau engkau membuat ridho mereka, manusia, dengan kemurkaan Allah, berarti engkau tidak memiliki keyakinan terhadap janji-janji Allah dan tidak memiliki keyakinan tentang rizki yang akan Allah takdirkan. Perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkait dengan apa yang sedang kita bahas dan langsung mengenai apa yang kita bahas. Namanya keyakinan tadi, inna min dha'fil yakin. Yakin itu apa sih? Meyakini bahwa janji Allah pasti benar. Meyakini orang yang taat akan mendapatkan surga. Meyakini wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan rizki. Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga janji Allah. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janji-janji Allah diyakini. Itu termasuk yakin. Dan yang kedua, termasuk yakin meyakini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Berarti semua yang terjadi dengan takdir Allah. Dua keyakinan ini seharusnya tidak mungkin menjadikan seseorang membuat ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Nggak mungkin. Kalau dia membuat ridho manusia dengan kemurkaan Allah, berarti dia berharapnya kepada mereka. Kalau mereka akan membalas dengan kebaikan, memberi kebaikan, memberikan rezeki, berarti dia tidak yakin kalau Allah menjanjikan dengan janji-janji tadi. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji siapa yang memiliki ketakwaan Allah akan berikan begini dan begitu. Kau justru membuat ridhonya makhluk, membuat murka Allah. Kata Syekhul Islam berarti dia tidak punya keyakinan atau kurang keyakinannya. Alias dha'ful yakin. Lemahnya keyakinan. Maka secara makna jelas benar. Apa yang terkandung dalam hadis tadi. Inna min dha'fil yakin. Termasuk kelemahan keyakinan kalau dia membuat keridhaan kepada manusia dengan sesuatu yang membuat Allah murka subhanahu wa ta'ala. Masih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berarti kata beliau orang ini tidak memiliki keyakinan terhadap janji-janji Allah. Fa innahu innama yahmilul insan ala dhalika imma mail ila ma fi aydihim fayatrukul qiyam fihim bi amrillah lima yarjuhu minhum. Karena sesungguhnya yang membawa manusia untuk berbuat seperti itu, membuat ridha manusia, tetapi membuat murka Allah, sesungguhnya pendorongnya adalah kecenderungan pada apa yang ada di tangan-tangan manusia. Pingin dapat pujian mereka, pingin dapat dukungan mereka, pingin mendapat bantuan mereka dan seterusnya. Fayatrukul qiyam fihim bi amrillah. Artinya mereka meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lima yarjuhu minhum. Karena apa yang diharapkan dari mereka. Akhirnya perintah Allah ditinggalkan. Sesuatu yang membuat ridho mereka malah dikerjakan. Wa imma dha'fa tasdiqihi bima wa'adallah. Bisa jadi dia juga lemah keyakinannya terhadap janji-janji Allah yang sudah Allah janjikan. Dan lemah terhadap keyakinannya terhadap takdir. Bahwa semuanya itu ditakdirkan oleh Allah, bukan oleh manusia.
Kalaupun orang-orang yang kau bikin ridho mereka mau membantumu, tapi Allah gak takdirkan, gak akan terjadi. Kalaupun yang engkau bikin ridho mereka ingin membelamu, tapi Allah tidak takdirkan, gak akan terjadi. Berarti barakallahu fikum, orang tadi memiliki kekurangan keyakinan, dha'ful yakin dari dua sisi. Tidak yakin tentang janji-janji Allah terhadap orang yang takwa. Yang kedua, tidak yakin kalau semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dha'ufa tasdiquhu bima wa'adallah. Berarti dia lemah juga terhadap janji Allah atas ahli ta'atnya. Apa yang Allah janjikan untuk ahli ta'atihi? Minan nasri, kemenangan, wa ta'yidi, dukungan, wa thawab, pahala dan balasan kebaikan di dunia wal akhirah. Fa innaka idza ardaita Allah, karena kalau engkau membuat ridha Allah, nasaraka, Allah akan menolong kamu, wa razaqaka, Allah akan memberikan rizki pada kamu, wa kafaka mu'natahum, dan Allah akan cukupi kamu dari mereka. Kadang-kadang mereka mengancam kan, kalau kalian tidak begini, kami akan meninggalkan kalian. Kami akan memusuhi kalian. Kami gak bantu lagi kalian. Kami gak akan berikan dukungan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala kafaka mu'natahum. Allah akan cukupi kamu dari mereka. Wa irda'uhum bima yuskhituhu inama yakunu khawfan minhum wa raja'an lahum. Kembali pada perbuatan yang tadi dikatakan dha'ful iman. Lagi pula, membuat ridho mereka dengan apa yang membuat Allah murka, itu biasanya karena takut pada mereka atau karena berharap dari mereka. Takut dan harap. Kenapa mereka membuat ridho manusia tapi tidak membuat ridho Allah? Membuat ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Karena dua hal. Takut pada mereka atau berharap dari mereka. Wadzalika min dha'fil yakin, dan itu jelas dha'ful yakin, kata Syekhul Islam rahimahullah. Jelas dha'ful yakin. Mengapa jelas dha'ful yakin? Jelas karena khauf dan raja seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Lihatlah kata Allah. Apakah sama orang yang berdiri tengah malam beribadah pada Allah dengan rukuk dan sujud, berdiri dan sujud? Karena dua hal. Yahdharul akhirah, takut pada hari akhir. Wa yarju rahmata rabbih, dan takut kepada rahmat Rabbnya. Ini yang Allah banggakan. Ini yang Allah tinggikan. Sampai-sampai Allah pertanyakan. Amman huwa qanitun. Apakah ada yang seperti ini? Kata Allah, apakah ada yang sama? Dan dilanjutkan kalimatnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama yang tahu dengan yang tidak tahu, yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Bisa juga dikatakan, apakah sama yang kenal Allah dengan yang tidak kenal Allah? Karena itu juga ilmu. Yang ya'lamun, yang mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, nama-namanya, dan hak-haknya yang harus diberikan pada Allah. Dengan orang yang tidak tahu. Karena tidak tahu, akhirnya tidak mementingkan Allah Subhanahu wa taala, malah mementingkan makhluk, meridhokan makhluk dengan sesuatu yang Allah murka. Ikhwan fillah azakumullah, la yastawi. Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwasanya tidak akan sama alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Wa idza lam yuqaddir laka ma tadhunnu annahum yaf'alunahu ma'ak. Kalau sudah berharap pada mereka, takut dari mereka, sehingga membuat ridho mereka, ternyata gak dikasih. Apa biasanya? Marah kan? Saya sudah begini, saya sudah begitu, kok gak diberi? Masuk juga dalam hadis tadi, marah
karena apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah SWT, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza lam yaqdir laka ma tadhunnu annahum yaf'aluna, kalau tidak ditakdirkan untukmu apa yang kamu duga engkau akan mendapat dari mereka, fal amru fi dzalika ila Allah, maka sungguhnya itu pun urusannya kepada Allah, bukan mereka yang menakdirkan. Fa innahu ma sya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Karena perkaranya urusan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fa'idha damamtahum ala ma lam yuqaddir. Kalau engkau cerca mereka karena apa yang tidak Allah takdirkan untukmu, maka itu juga dha'fu yaqinik. Itu juga kelemahan keyakinanmu. Fala takhafhum wala tarjuhum wala tadummahum min jihati nafsik wa hawak. Jangan engkau takut pada mereka, jangan engkau berharap dari mereka, jangan engkau cerca mereka dengan hawa nafsumu. Walakin man hamidahullah, tetapi siapa yang Allah puji dia, maka pujilah. Siapa yang Rasulullah SAW anggap dia adalah orang baik, orang yang terpuji, fahuwal mahmud, maka dialah yang terpuji. Wa man dammahu Allahu wa rasuluh, siapa yang Allah cerca dan siapa yang Rasulullah SAW cerca, maka dialah yang tercela. Ukurannya bukan memberi atau tidak memberi. Saya gak suka sama orang ini. Kenapa? Gak pernah membantu, gak pernah ngasih, gak pernah begini, gak pernah begitu. Saya datang saja, saya dicuekin, gak diberi bantuan ini. Itu namanya dengan hawa. Yang ini Masya Allah, baik nih orang. Apa? Selalu memberi, selalu begini, selalu begitu. Ukurannya bukan memberimu atau tidak memberimu. Ukurannya bukan urusan dunia. Ukurannya hal hamidahullahu wa rasuluh au yadumahullahu wa rasuluh. Apakah dia dipuji oleh Allah dan Rasulnya atau dia dicerca oleh Allah dan Rasulnya? Kalau dia dipuji oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah yang terpuji. Dekatilah dia, itu jadikan kawanmu. Tetapi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun lebih kaya, lebih banyak memberi dunia, tetapi kalau dicerca oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah yang tercela, jauhi dia. Bagaimana tahunya kalau dia dicerca atau dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Ya dengan syariat Allah, diukur dengan ukuran syariat. Barometernya syariat. Yang ini ahlul riba. Ya jangan. Berarti orang tidak disukai oleh Allah karena dia ahlul riba. Sudah diperingatkan, sudah dinasihati. Apalagi ahlul hawa wal bid'ah. Apalagi dia hizbi. Apalagi dia demikian dan demikian. Sedangkan yang ini ahlus sunnah. Berpegang dengan sunnah. Semangat talabul ilmi. Semangat mengamalkan sunnah. Masya Allah. Ukurlah dengan ukuran syariah. Jangan mengukur dengan hawa nafsu. Dengan siapa yang memberi saya, maka itu kawan saya. Siapa yang tidak mau memberikan pada saya, itu bukan kawan saya. Ini barakallahu fikum adalah pemilihan atau ukuran yang batil, yang sangat berbahaya. Apa berbahayanya? Sering banyak dasais. Dasais itu penyusup yang dimasukkan ke tengah-tengah ahli sunnah untuk merusak dari dalam. Seringkali orang ini royal, batu kamu, segala macam. Seringkali demikian keadaannya, sehingga jadi orang yang tiba-tiba jadi orang istimewa. Tiba-tiba na'udzubillah terjadi sesuatu yang mengerikan setelah itu, dan itu berdasarkan pengalaman beberapa ulama. Karena saya dengarnya dari Syekh Rabi rahimahullahu ta'ala. Dan juga beberapa asatidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.